Nah, Syaratnya apa aja tuh? Nah, kira-kira? syaratnya satu warga negara Indonesia. Iya, bukan pasti. ya? Dok, minimal usia kandungan untuk disesar berapa minggu ya? Udah 1 juta aja ya yang penderita COVID positif di Indonesia, ya Allah. Iya dok, banyak juga berita-berita sekarang yang nayangkan tentang COVID yang udah tersebar lebih banyak nih di Indonesia sekarang. Iya, bayangin aja di negara lain itu sudah 3 gelombang. Jadi artinya penderitanya udah pernah naik, terus turun, baru ada lagi kasus baru di gelombang kedua, terus turun lagi, terus ada lagi kasus baru di gelombang ketiga. Nah, kita di Indonesia baru 1 gelombang, belum selesai-selesai. Mudah-mudahan vaksinnya bisa mengurangi pandemi ini ya kan. Kita doain aja ya, Fir. Iya dokter. Oke lah, hari ini kita mulai lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan bundaku yang ada di Instagram. Kita sapa dulu. Halo bundaku, apa kabar hari ini? Vira gimana, sehat kan? Fira alhamdulillah sehat. Dokter gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Banyak Pokoknya- pasien di rumah sakit dokter? Pasien sih selalu ada yang melahirkan, apalagi pandemi kan semuanya pada nggak bisa kemana-mana. Jadi work from home-nya ada. Oh iya. Jadi tetap produktif dia. Iya, Oke deh. oke. Kali ini pertanyaannya seputar Tentang sesar. sesar. Sesar itu loh yang penari Yang di Trans TV joget-joget. ya? Bukan ya? Bukan dokter, yang ini sesar untuk melahirkan. Oke deh. Oke, jadi setelah dibuat Q&A di Instagram, ada beberapa pertanyaan yang muncul nih dokter. Yang pertama ada yang nanya dari Ibu Ayunda Pratiwi nih kayaknya. Oke. Pertanyaannya, kalau udah pernah melahirkan sesar, apakah selanjutnya nggak bisa lahiran normal lagi ya dok? Katanya gitu dok. Ya, Gimana tuh? ya. Nah, Bunda Ayunda ya. Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanya oleh ibu-ibu semua yang pernah mengalami proses melahirkan dengan cara sesar. Nah, mungkin harus dipastikan dulu nih, indikasi operasi sesarnya yang pertama itu karena apa? Kalau misalnya indikasinya karena panggul sempit, tentunya one cesarean always cesarean. Jadi artinya untuk berikutnya harus sesar lagi. Harus ya berarti. Nah, tapi kalau sesar yang pertama itu karena faktor lain, misalnya karena posisi bayi yang tidak normal ya, misalnya melintang atau sungsang, atau misalnya plasentanya menutupi jalan lahir yang disebut dengan plasenta previa dan beberapa indikasi sesar yang lain, tentunya Bunda bisa mencoba untuk melahirkan normal dengan beberapa syarat. Nah, Syaratnya apa aja tuh? Nah, kira-kira? syaratnya satu warga negara Indonesia. Iya, bukan ya? pasti. Ya, jadi beberapa syarat yang paling penting yaitu jarak kehamilan dengan persalinan sebelumnya itu paling tidak 18 bulan. Nah, jadi 18 bulan ini berkaitan dengan wound healing atau proses penyembuhan luka di rahim. Nah, jadi ini juga hati-hati ya, jangan disalahartikan. 18 bulan yang dimaksud itu setidaknya bayi kita usianya menjadi patokan. Jadi patokannya bayinya setidaknya usianya udah 18 bulan, kemudian baru hamil lagi. Nah, itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya posisi daripada janinnya itu tentunya harus kepala yang di bawah. Jadi kalau misalnya jaraknya sudah memungkinkan tapi ternyata bayinya sungsang atau melintang, tentunya tetap tidak bisa melakukan persalinan normal atau yang disebut dengan VBAC atau VBAC atau vaginal birth after cesarean. Nah, itu dia. Nah, berikutnya lagi yang paling penting, plasentanya juga harus ditahu dulu di mana posisinya. Kalau dia menutupi jalan lahir, tentunya dia juga tidak mungkin untuk melahirkan secara normal. Nah, taksiran berat janinnya itu juga menjadi salah satu syarat. Nah, kalau janin yang kedua yang mau dilahirkan normal ini terlalu besar, ya tentunya tidak memungkinkan untuk melahirkan normal. Yang ditakutkan apa? Suatu keadaan yang disebut dengan ruptur uteri atau rahimnya robek. Tuh, rahimnya robek, dan ini tentunya mengakibatkan emergensi atau berkaitan dengan nyawa si ibu. Ya, tentunya rahimnya ya kalau bisa
perbaiki, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, maka terpaksa harus diangkat rahimnya. Nah, ini tentunya sangat berbahaya. Nah, itu Bu Ayunda. Jadi kalau ibu ingin melahirkan normal, tentunya syarat-syarat ini harus dipenuhi dan selalu berkonsultasi dengan dokter. Karena ibu yang pernah mempunyai riwayat persalinan sebelumnya operasi merupakan salah satu kehamilan dengan resiko tinggi. Jadi harus melahirkan di rumah sakit dan harus dipantau dengan dokter. Seperti itu Bu Ayunda. Ada lagi? Dokter, ada lagi nih selanjutnya dari Ibu Mimi _Wahyuni 1. Dok, kalau persalinan sesar kedua apakah lebih sakit dari yang pertama? Ya, jadi ini juga yang paling ditakutkan ibu-ibu ya. Sekali lagi yang harus kita tahu bahwa rasa nyeri adalah suatu rasa yang sifatnya subjektif. Nah, ambang rangsang nyeri setiap orang tuh berbeda. Jadi skala nyeri ini hanya bisa kita menilainya dengan skala secara visual, ya kan? Jadi ada yang mungkin pasca operasinya masih bisa senyum-senyum karena dia tahan sakit gitu ya kan. Tapi ada juga yang misalnya kayak gini nih, kejepit pintu, sakitnya luar biasa gitu. Ada yang sampai nangis-nangis, ada juga yang enggak. Jadi sebetulnya rasa sakit yang ditimbulkan pasca operasi yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu tidak mempunyai perbedaan yang bermakna. Hanya balik lagi mindset ibu-ibunya tuh selalu bilang, aduh ini pasti lebih sakit nih. Nah kan kita pasti ada obat-obatan. Nah selalu diskusikan dengan dokter. Dokter tentunya bisa memberikan obat atau anti nyeri yang bisa diberikan misalnya dari injeksi ataupun dari oral, per oral atau yang diminum, atau ada juga yang dimasukkan melalui rektal atau anus. Nah ini adalah cara-cara yang memudahkan untuk mengurangi rasa nyeri pasca operasi. Nah seperti Ibu Mimi ya. Iya, iya dok. Oke. Jadi pertanyaan Ibu Mimi udah dijawab. Nih ada selanjutnya nih dok. Dari Ibu Ayu Kindira. Pertanyaannya, dok, minimal usia kandungan untuk disesar berapa minggu ya? Katanya gitu. Iya, umumnya kita melakukan sesar yang elektif atau yang direncanakan itu di usia 38 minggu. Jadi kehamilan itu dia totalnya 40 minggu. Jadi biasanya medis ibu menghitungnya itu dengan weeks atau minggu ya. Jadi kita nggak ngitung 9 bulan 10 hari ya kan. Jadi 40 minggu itu juga nggak bisa kita bulatkan menjadi 10 bulan. Nggak seperti itu, karena kan setiap bulan itu berbeda. Ada yang 30 hari, ada yang 31 hari, ada yang 28 hari ya kan, misalnya Februari. Nah, jadi di usia 38 minggu umumnya dokter akan merencanakan operasi yang elektif, berbeda dengan yang emergensi. Kalau yang emergensi tentunya dari awal dia tidak direncanakan untuk operasi, tapi karena sesuatu dan lain hal yang sifatnya berkaitan dengan nyawa si ibu ataupun si janinnya, tentunya dilakukan operasi secara emergensi. Nah, bila dilakukan operasi yang emergensi di bawah usia 37 minggu, jadi 37 minggu ini patokan dari usia kehamilan yang cukup bulan, maka umumnya kita memberikan pematangan paru terlebih dahulu. Nah, jadi supaya nanti paru-paru bayinya mateng. Nah, itu dia. Oke. Udah jelas dari Ibu Ayu ya? Ayu. Selanjutnya nih dok, ada dari Ibu Irmiah Nurul. Ibu itu nanya nih, dokter, untuk calon ibu dengan riwayat OP hernia sebelumnya, apa wajib sesar lahirannya? Ya, pasien-pasien yang pernah melakukan operasi hernia, kemudian pernah juga operasi usus buntu, itu tidak mewajibkan pasien ini harus operasi. Ya, ini juga sudah berulang kali kasusnya, kebetulan saya dapat juga dan kita diskusi terus dengan teman sejawat dari bedah. Ternyata operasi hernia sebelumnya dengan pemasangan mesh itu tidak mempengaruhi pasien ini harus operasi harus lagi. Gitu ya, dokter. Oke, terus ada yang terakhir nih dok. ada beberapa pertanyaan yang hampir sama iya, tadi ya. yang sama. Ibu Alfasnu nanya tentang sesar bisa, kalau misalnya udah pernah sesar bisa nggak lahiran normal? Tadi kan Itu sama sudah dengan Bu jawab Ayu. sama Ibu Irmiah tuh kan. Oh iya Ibu. Terus Habis yang satu itu lagi, Ibu. pertanyaan dari Ibu Dealova, bisa hamil lagi nunggu berapa lama dok? Tadi juga udah dokter jawab. Pertanyaannya sama ya? Iya, pertanyaannya sama. Oke, jadi selanjutnya nih ada pertanyaan dari Ibu Aprina .mr Rani. Apa benar ya dok, kalau biusnya udah hilang sakitnya kebangetan abis sesar? Ya, jadi sebenarnya biasanya kan kalau umumnya sekarang kan kita kalau di sesar itu memakai
bius yang spinal, jadi setengah badan. Dan itu biasanya kerjanya 3-4 jam. Jadi pasca operasi setelah 4 jam, nah baru terasa nyeri. Terasa nyeri itu pasti bakalan kebangetan lah ya, karena bayangin yang mau yang sudah di sayat itu ada beberapa lapisan kulit, otot, sampai dengan lapisan rahimnya. Nah, kembali lagi kita selalu memberikan obat anti nyeri, tetapi ambang rangsang nyeri setiap orang tuh berbeda. Jadi kalau misalnya seseorang dengan ambang rangsang nyeri yang sangat rendah, tentunya dokter terpaksa memberikan obat-obat tambahan, bahkan sampai dengan obat-obat golongan narkotika yang bisa membantu untuk mengurangi rasa nyeri. Ya, jadi itu semua bisa dikonsultasikan dengan dokter obsginnya ataupun dokter anestesinya, sehingga pasien akan merasa lebih nyaman pasca operasi. Gitu. Jadi jangan merasa wah ini pasti sakit, pasti kebangetan dan sebagainya ya. Jadi sampaikan keluhannya itu sehingga kita bisa memberikan obat-obat tambahan. Pasti banyak juga nih dok, ibu-ibu di luar sana tuh kan yang baru hamil atau mau melahirkan anak pertamanya, pasti kan banyak kayak ngerasa takut lah nih mau sesar. Kira-kira dokter ada tips nggak mengurangi ketakutan ibu-ibu waktu pas mau disesar gitu? Oh, ini khusus buat untuk pasien yang mau disesar Iya. ya? Ya, sebenarnya support. Jadi supporting itu bukan hanya kepada pasien atau ibu yang hendak melahirkan secara normal. Jadi persiapan sebelum operasi kan biasanya, apalagi operasi yang elektif kan pasien udah tahu nih besok mau dioperasi. Jadi malam ini sudah puasa ya, sudah mandi, sudah bersih segala macem. Nah, umumnya yang penting tuh dukungan daripada suami itu yang sangat penting ya. Ya memang tidak semua rumah sakit sih membolehkan suami untuk mendampingin hingga masuk ke dalam ruang operasi. Jadi itu tergantung daripada aturan yang dibuat rumah sakit sendiri. Namun insya Allah dengan support atau dukungan moral daripada suami, tentunya ini juga akan membantu meringankan ketakutan istri dalam masa proses operasi. Kemudian dukungan dari kita juga tenaga medis. Nah, di situ kan biasanya ada dokter anestesi, ada dokter anak, kemudian ada beberapa kru dari para medis. Tentunya di situ kita bisa membuat suasana yang kesannya tidak menyeramkan ya. Jadi kesannya kalau zaman dulu kalau kita lihat kalau kamar operasi itu kan selalu di luarnya ada lampu. Kalau lampunya hidup berarti operasi sedang berjalan gitu ya. Kemudian kalau di film-film kita lihat selama proses operasi itu berlangsung ya, yang di luar itu cemas ya, jalan sambil begini begitu. Nah, di dalam kamar operasi itu kita akan selalu berkomunikasi, kan ibunya tidak dibius total, jadi kita bisa ajak pasien untuk berkomunikasi ya. Kemudian mungkin kita bisa dengerin lagu juga boleh kalau mau, pokoknya senyamannya. Jadi yang penting pusatkan pikiran, fokus kepada bayinya, dan jangan selalu cemas gitu. Jadi kecemasan itu bisa kita antisipasi dengan mungkin dukungan dan juga suasana di kamar operasi. Oke. Jadi udah segitu aja nih dok. Ya, itu pertanyaan tentang sesar. Mungkin kedepannya kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi seputar sesar atau topik lainnya, boleh DM kita di Instagram. Boleh komen juga di bawah YouTube. Apalagi nih konten dia yang mau kita buat selanjutnya. Ya, memberikan ide-ide supaya rumah Iya. praktek ini tetap keren, ya nggak sih? Tetap edukatif dan bermanfaat. Iya. Itu dia. Oke, mungkin sudah zuhur, kita mau sholat zuhur dulu. Iya, Dok. Ya, Fatfir? Iya, udah jam kita berapa siap-siap nih? ntar sore mau praktek lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Tetap jaga protokol kesehatannya supaya kita bisa terhindar dari COVID-19. Oke? Selamat siang. Dadah, Assalamualaikum Bunda. bundaku.